Pasca rilis data NFP, gold ancang-ancang naik kembali. Oke, sobat trader, kita bahas analisa gold Nasdaq Oil 6 sampai 10 Mei 2024. Oke, kita cek di sini. Kita lihat untuk reviewnya minggu lalu itu data pentingnya itu ada non-farm payrolls. Kita lihat non-farm payrolls itu previous 315K, forecast 238K, aktualnya turun ya 175K, yaitu merah ya. Itu kita lihat merah. Kemudian ada data average hourly earning ya, ini pendapatan rata-rata per jam di Amerika itu dari previous 0,3, forecast 0,3, aktual 0,2, turun juga ya. Kemudian unemployment rate itu tingkat pengangguran itu previous 3,8%, forecast 3,8, aktual 3,9 ya. Ini kenaikan tingkat pengangguran jelek juga, makanya angkanya merah ya. Itu merah berarti jelek buat ekonomi AS ya. Jadi turun. Ini unemployment rate naik tapi merah karena jelek buat ekonomi ya. Kemudian average earningnya turun ya. Ini data yang penting minggu lalu ya, minggu lalu. Kita lihat dampaknya itu terhadap pergerakan harga ya. Dolar indeks itu daily-nya hari Jumat itu minus 0,28%, weekly-nya minus 0,89% ya. Kemudian kita lihat dampaknya ke gold ya, minggu lalu itu daily-nya minus 0,11%, weekly-nya minus 1,51% ya untuk gold. Kemudian kita lihat di Nasdaq itu ada, justru Nasdaq ini ada kenaikan ya, 1,59% untuk hari Jumat, weekly-nya 0,89% kenaikannya. Untuk oil kita lihat minus ya, di minus 1,18% daily-nya untuk Jumat, kemudian weekly-nya minus 6,65%. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat untuk fokus market gold Nasdaq Oil minggu ini ya, 6-10 Mei. Kita lihat di sini kita tetap waspada pergerakan kondisi geopolitik ya. Itu pengaruh terhadap gold, pengaruh terhadap oil ya. Kita bisa perhatikan. Kemudian selain itu adalah data ya, data daripada persediaan minyak AS, crude oil inventory ya. Ini penting kita bisa perhatikan karena kalau persediaan minyak AS itu berkurang, cenderung AS akan menambah permintaan untuk stok minyaknya kan. Jadi minyak cenderung naik harganya. Kemudian kalau persediaan minyak AS bertambah, berarti dia permintaan untuk minyaknya berkurang, jadi harga turun. Ya, ini bisa kita perhatikan. Jadi minggu ini tidak ada data daripada Amerika ya, tidak banyak, hanya data daripada crude oil yang high impact. Jadi kita perhatikan ini untuk pergerakan gold Nasdaq Oil ya, kita bisa perhatikan kondisi ini ya, fokusnya. Oke, kita lanjut. Kita bisa langsung ke chart. Kita lihat gold. Ini daily chart. Daily chart kita lihat ya, polanya masih higher high, higher low ya, uptrend. Kita lihat kondisi terakhir daripada low-nya ya, low-nya itu di sini. Ya, ini saya tandain. Ini di ya, saya pakai ini, tunggu. Nah, ini lihat ya. Ini low-nya. Karena di sini kalau kita tarik dari yang terakhir sini, yang bawah sini naik ke atas itu sudah di zona diskon. Jadi ini terakhir low-nya. Kita tarik di sini ke atas, jadi dia belum ada sempat ke zona diskon. Ya, kecuali di sini ya, di sini di update ini dia sedang di zona diskon di Fibo 50. Ini berarti dia ketahan, kelihatan ya, ketahan. Ini berapa hari nih? 1 2 3 4 ya, sama hari ini 5 hari ketahan di atas zona diskon di Fibo 50. Jadi cenderung gold ancang-ancang untuk naik kembali ya, terdekat kemana? Ke arah Fibo 23,6 ya. Jadi ke arah 2366.63. Jadi gold cenderung naik ke arah situ pada minggu ini. Jadi peluangnya lumayan sobat trader. Dari saat ini 2310 ke 2366 itu ada sekitar berarti 560 pips. Kalau trade 0,1 lot berarti $560 peluangnya pada minggu ini ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ini cenderung sudah di zona diskon ya. Ini kan trend up ke zona diskon. Berarti kan beli di harga lebih murah. Buy gold
target terdekat di Fibo 23,6. Ini peluangnya 500 ya, 550-an ya pips atau 550-an dolar ya peluangnya. Jadi jangan lewatkan peluang di gold. Oke, kita lanjut ke Nasdaq. Ya, Nasdaq kita lihat ya, pola sebelumnya sempat uptrend ya. Kemudian dia break daripada low sebelumnya. Jadi ini change of character. Oke, change of character. Ya, kemudian dia turun kemudian naik kembali. Ini masih hitungan daripada koreksi naik ya di time frame daily. Koreksi naik, ini sudah masuk ke zona premium ya. Kalau dia naik ini zona premium di atas Fibo 50. Sebelumnya sudah kelihatan di sini di zona premium di atas Fibo 50, sempat balik ke 23,6 ya kan. Di sini kelihatan. Kemudian dia naik kembali ke zona premium yang lebih tinggi ya, ke arah mana? Ya ke arah sekitar Fibo 70,5 sampai 78,6. Jadi ke arah sekitar 18102 sampai 18216. Naik dulu lalu kembali turun. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open sell karena ini sudah perubahan dari uptrend, sudah change of character jadi cenderung downtrend. Kita bisa ambil peluang untuk open sell di sekitar Fibo 70,5 sampai 78,6. Jadi kita bisa sell sekitar area 18102 sampai 18216. Ya, misalkan kita di 70,5 berarti 18102 kita bisa open sell. Targetnya ya kalau mau yang terpanjang itu ke 23,6 Fibo di 17444. Jadi lumayan. Ini targetnya panjang ya. Tapi kalau mau yang lebih dekat berarti kita ke Fibo 50 misalkan. Fibo 50 di 17814 ya, 814. Jadi ini peluangnya kalau ke Fibo 50 saja ya ini cukup lumayan ya, cukup lumayan. Ini sekitar 280 ya, 280 pips ya, lumayan nih 280 ya, 280 dolar ya. Ini kali 2 jadi di 500 ya, 560. Jadi lumayan peluangnya untuk Nasdaq. Jadi kita ambil open sell di zona diskon yang lebih tinggi ya. Peluangnya kita bisa lihat tadi di 560 dolar. Lot trade 0,1 lot ya. Jadi jangan lewatkan peluangnya untuk Nasdaq. Oke, kita beralih ke USD Oil. USD Oil kita lihat di sini uptrend ya, ini kondisi uptrend. Lihat higher high, higher low, higher high, higher low. Ini uptrend. Ini low yang terakhir belum ditembus ya. Belum ditembus, ini masih di zona diskon ya, zona diskon ya. Walaupun di sini sempat di sebelahnya ya, di sebelahnya ini kan low. Ini sempat ditembus memang, ini jadi change of character ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, kita balik ke sini. Di sini belum ke zona diskon ya. Jadi ini nggak hitung untuk jadi low yang baru ya. Jadi ini masih low yang di sebelah bawah sini ditarik ke atas, maka inilah zonanya. Kita lihat dia masih di atas daripada 100, jadi masih cenderung untuk naik ya. Di sini juga kelihatan bisa ada area order block, kita bisa cenderung untuk buy ya. Target terdekat ini support become resistant yaitu di 80.90. Kalau kondisi saat ini di 78.30-an ya, ini berarti peluangnya itu 260 pips ya. Kita bisa trade 0,1 lot. Kita bisa ambil peluang 260 pips ya. Jadi peluang untuk oil kita bisa ambil open buy ya. Target kita tadi sudah jelas, bahkan bisa sampai ke arah 38,2 di 83.45 ya, dengan batasan rugi kita di bawah low ini di bawah 76.76. Oke, demikian analisa gold, Nasdaq, oil 6-10 Mei 2024. Dan bagi sobat trader yang mau ikut, ada acara menarik pada minggu ini. Hari Selasa itu ada live market di sesi Amerika jam 8 malam. Kemudian hari Jumat ada webinar formula forex untuk pemula, semua gratis. Sobat trader bisa ikuti, dapatkan ya pengetahuan tentang trading supaya sobat trader
lebih lagi memahami tentang trading dan menghasilkan cuan dalam trading. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit!